Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terhadap anak angkat, karena ini nanti akan terimplikasi pada perwalian, Pak. Perwalian dan perwarisan. Jadi anak angkat itu tidak bisa dijadikan nasab secara syar'i, sehingga Allah SWT melarang. Kemudian Nabi SAW, Zaid bin Harisah yang sudah kadung diangkat jadi anak kandung Zaid bin Muhammad, kemudian dirubah lagi menjadi Zaid bin Harisah bapaknya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mengalirkan kenikmatannya kepada kita, sehingga kita bisa berusaha untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan iman dan Islam inilah yang Allah sematkan di dalam hati kita, inilah kenikmatan terbesar yang akan berdampak pada kebahagiaan di dunia hingga di akhirat kelak. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajaran-ajaran beliau kita berusaha amalkan, kebiasaan-kebiasaan beliau berusaha kita kenali, kita pelajari, dan sebisa mungkin kita amalkan, karena kita sangat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk layak kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kita mendapatkan keselamatan kelak di akhirat, selamat sampai di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ngobrol kembali, kita mengkaji kembali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kemasan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ar-Riyadul As-Shalihin, di mana kita sampai ke bab 3, yakni bab sabar. Bab sabar. Terjeda beberapa pekan kita tidak bermuajahah, tetapi semoga kebiasaan rutinitas kita dalam hal kebaikan dikala kita mukim dan dikala kita sempat
tetap Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang setara ketika kita terhalang oleh dua hal, yakni maridah, yakni sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam terhalang karena dalam perjalanan. Mudah-mudahan juga kita semua terjeda 2 pekan tetap Allah tulis sebagai pahala ta'lim, sebagai pahala majlisul ilm, dikarenakan kita terjeda oleh sebab syar'i, sebab yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diantaranya karena safar, karena sedang dalam perjalanan. Kita sudah memasuki hadis yang ke-29 kali ini, setelah tempo hari hadis ke-28 mengisahkan bagaimana Sayyidah Fatimah sedemikian mengkhawatirkan keberadaan kondisi kesehatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah mendapati ayahandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu sedang dalam kondisi sakit payah. Nah, kemudian kita ambil faedah-faedah dari hadis yang kemarin itu, diantaranya bahwa kita harus menghindari niyahah, menghindari sikap, ucapan maupun perasaan niyahah meratap dari suatu kematian. Dan kali ini kita masih akan terkoneksi, akan masih terhubung dengan peristiwa-peristiwa kematian itu. Di antaranya karena kita akan membahas, membicarakan, mengobrolkan hadis yang ke-29 di dalam bab sabar ini. Wa an Abi Zaid, yakni hadis dari sahabat Abu Zaid, Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi ada seseorang yang namanya Usamah, punya anak namanya Zaid, punya bapak namanya Zaid juga, Zaid bin Harithah. Ini dalam kebudayaan Arab terbiasa, Pak. Anaknya diberi nama seperti nama mbahnya. Jadi sering kita dapati nama Muhammad bin Fulan bin Muhammad, seperti itu. Jadi biasa Zaid bin Harithah ini maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maula itu istilah orang yang telah bebas dari perbudakan. Jadi maula ini adalah mantan budak. Maula. Zaid bin Harithah, kita ketahui bahwasanya beliau ini radhiyallahu an ini adalah awalnya merupakan budak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimerdekakan, kemudian diangkat sebagai putra dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat anak oleh Nabi. Kemudian saking sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ngangkat anak nggak tanggung-tanggung, Pak. Diangkat anak dan dianggap anak keturunannya sendiri, dianggap nasabnya sendiri. Maka disematkanlah kala itu Zaid bin Muhammad. Kemudian sampai turun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya terlarang seseorang menasabkan seseorang itu kepada yang bukan orang tua kandung. Maka kembali oleh Rasulullah dikembalikan namanya Zaid ini ke bapak aslinya, yaitu Harithah, Zaid bin Harithah. Dan pada perkembangannya Zaid bin Harithah ini menikah, kemudian istrinya ini tidak suka dengan Zaid bin Harithah. Lalu turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk cerai, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi mantan istri anak angkatnya ini. Ini Zaid bin Harithah, dia maula, mantan budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki cerita sedemikian dramatis di dalam cerita para sahabat. Usamah punya anak namanya Zaid, Usamah punya bapak namanya Zaid. Makanya Ibnu Zaid, Usamah bin Zaid bin Harithah. Mbahnya Zaid ini namanya
Harithah. Harithah, Zaid, Usamah, Zaid. Ibnu Zaid bin Harithah. Seperti itu pencantuman nasab. Ini 4 nasab sekaligus, Pak. Zaid, Usamah, Zaid, Harithah. Saya kemarin itu, Pak, karena ada kesunahan mengurut nasab ini, Pak. Ini sunnah, Pak. Jadi mari yang masih punya orang tua, kakek, buyut yang masih bisa dilacak, sematkan itu kemudian untuk anak-anak kita, karena itu merupakan kesunahan mencantumkan nasab minimal 7 nasab, 7 keturunan. Saya 4 itu sudah mentok. Saya lacak sudah nggak ketemu. Kemarin itu saya ke saudara-saudara, ke saudara sepupu-sepupu yang masih satu kakek satu buyut itu, keempat itu sudah mentok. Jadi kalau ke anak saya itu kelima. Nah, supaya kita bisa menghidupkan sunnah tentang persambungan nasab ini mulai sekarang, ya ditulis, disematkan, dibiasakan ke anak keturunan kita. Ini kesunahan. Kalau Nabi SAW, orang-orang Arab pada para sahabat ini pada umumnya masih nyambung semua, dan orang-orang alim di Jawa ini pun juga masih nyambung semua. Misalkan Gus Dur, misalnya Gus Dur ke atas ke Wali Songo itu masih nyambung semua sampai Nabi SAW, nyambung. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga nyambung sampai Nabi SAW, keturunan Nabi semua, Habib semua. Gus Dur, Kiai Ahmad Dahlan itu masih satu keturunan, ketemu di keturunan keberapa. Jangan-jangan kita juga seperti itu, Pak. Jangan-jangan kalau diturut-turut, sayangnya kita kehilangan jejak. Maka kita ke bawah sebisa mungkin, yang masih ingat tulis saja untuk kemudian dihidupkan sunnah menyambungkan nasab. Nasab ini tidak boleh dialihkan ke orang yang bukan keturunannya terhadap anak angkat, karena ini nanti akan terimplikasi pada perwalian, Pak. Perwalian dan perwarisan. Jadi anak angkat itu tidak bisa dijadikan nasab secara syar'i seperti itu, sehingga Allah SWT melarang. Kemudian Nabi SAW, Zaid bin Harithah yang sudah kadung diangkat jadi anak kandung Zaid bin Muhammad, kemudian dirubah lagi menjadi Zaid bin Harithah bapaknya sendiri, karena anak angkat ini akan tidak bisa, karena kalau sudah nasab itu akan terikat oleh 2 hal, perwalian dan waris itu. Maka saya sering ditanya orang-orang yang sudah meninggal ingin bagi warisan, itu anaknya seperti ini anak ikut dari istri bapaknya, ini anak yang diambil, itu ada statusnya masing-masing. Yang namanya anak angkat itu sama sekali tidak terkait dengan harta waris, tidak terkait. Juga tidak boleh menjadi wali. Sehingga kalau ngangkat anak itu hati-hati, ketika sudah beranjak balik itu bukan mahram, kecuali kalau sempat disusui, itu ya, sempat disusui menjadi mahram. Itu Bapak sekalian. Sehingga kalau mau memberi harta kepada anak angkat bagaimana? Karena dia memang tidak berhak atas harta waris, ya diberi hibah sebelum meninggal. Itu solusinya, diberi hibah. Karena yang namanya harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang meninggal dunia, yang ketika meninggal itu harta itu masih menjadi hak milik orang yang meninggal, itu berarti harta waris, harta pusaka, dan itu harus dibagi segera, secepatnya atas peraturan Allah SWT.